sorotan lainnya, Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan lobster, Kang. Saya ingin ke Kang Dedi lagi, Kang Dedi. Jadi sejak awal Anda tidak setiap keputusan yang saya ambil itu akan membahagiakan nelayan mendapatkan manfaat tanpa perlu memelihara karena Tuhan yang melihara. Hanya nunggu 0,25%. Menteri Susi pada saat itu yang melarang ekspor benih lobster ternyata bisa menjaga kelestarian untuk habitat lobster ini sampai anak cucu kita. Seperti itu harapan kita. Harapan kami mudah-mudahan itu aturan seperti itu ya kalau bisa itu Merugikan mereka. dihapus harus dibebaskan begitu saja. Alam ya, saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita gunakan standar harga ini adalah pasar ekspor, Mbak. Untuk kebutuhan pasar untuk lobster kan, khususnya lobster ini kan memang kita ikut pasar ekspor. Jadi manakala kebutuhan luar negeri, khususnya kan Cina ya, kalau di daerah sini kan daerah Tiongkok itu, sepertinya kalau nggak salah, dan Taiwan itu, kalau kebutuhan tinggi, harganya juga ikut melambung tinggi. Enggak pernah Mas, tadi kan kalau pas lagi kita dapat kita jual kan dikasih informasi ya. Jadi sekarang harganya lobster naik gitu. Kalau kita tanya nggak pernah, cuman nanti kan ada informasi dari sana. Kalau pas kita lagi jual besok harganya naik gitu, cuman gitu. Nggak ada, dari kami nggak pernah nanya terus kita nyuruh naikin harga, nggak, cuman nanti dari sananya sendiri juga ada informasi. Perkenalkan, nama saya Pak Sabar. Saya sebagai pekerjaan saya petani ya, dan nelayan lobster. Saya belajar jadi nelayan lobster kurang lebih 20 tahun ya. Bahkan sampai sekarang masih terus saya jalani pekerjaan itu. Kalau mengambilnya lobster harusnya juga ada waktu, juga harus pagi-pagi, jangan sampai kita kedahuluan matahari terbitnya, pagi bener. Jadi ya kita berangkat dari rumah kurang lebih ya jam 4:30 itu, nyampe di sana masih kelihatan gelap, kita terus narik itu. Jadi kalau kesiangan ya itu resikonya itu tadi, ada dimakan gurita, dimakan ikan itu pasti Mbak. Kadang-kadang
Kalau jaring itu kelamaan sampai kesiangan otomatis kan kena ombak terus goyang. Jadi kalau dapat udang otomatis bisa kakinya putus kadang-kadang. Terus antingnya itu juga bisa putus karena benturan ombak tadi. Pas bulan-bulan menjelang musim hujan, bulan itu November Desember, Oktober, bulan Oktober itu banyak Mas. Kalau pas musim lagi mau hujan, cuaca masih panas tuh keluar. Awalnya itu kita belajar dari teman terus yaitu caranya bikin lingkaran besi, terus caranya mengikat, terus caranya memasukkan jaring-jaringnya ke besi itu. Terus itu tidak memerlukan waktu cukup lama, sebentar, tapi yang penuh belajar perasaan dalam memasukkan perangkap ke laut itu harus punya perasaan, kira-kira ini lobster mau lewat sini itu. Kerang itu Mas, kerang. Kalau sini nama istilah krungken tuh, kerang laut itu juga buat umpan juga bisa. Kadang-kadang kalau kita pas airnya nggak surut, itu umpannya ikan bisa Mas, buat umpan juga bisa ikan. Kita beli ikannya, cuman kita kan otomatis modelnya banyak Mas. Di samping jaring, besi, tali, kita ikannya sudah beli 1 kilo itu 25.000 Mas ikannya. Kadang-kadang nggak dapat kan kita ya rugi juga Mas. Alat manual tadi, jadi melalui jembatan, terus kita melalui tebing-tebing juga. Ya melalui tebing itu Mas, talinya harus panjang, kurang lebih ya kalau dari sini ke situ kurang lebih 25 meter ya. Jadi kita ngikat tali yang sini, terus kita lemparin perangkapnya itu. Kalau pas airnya jernih itu kan otomatis di bawahnya kelihatan Mbak, jadi kita ya harus ada perkiraan. Tapi kalau pas airnya kena air hujan itu ya otomatis asal lempar aja. Oh iya harus Mas, kita harus tidak boleh memasukin lokasinya teman. Jadi kita sudah punya lokasi sini, kita ya naruhnya di sini. Jadi tergantung, kalau kita pas lagi nggak pasang boleh dimasukin, kalau kita pas lagi pasang nggak boleh Mas. Harus punya petak sendiri-sendiri. Banyak Mas, kurang lebih ya ada 20 orang. Kalau pas lagi musim-musimnya keluar lobster itu banyak sekali, 20 orang pun ada. Kalau pas lagi nggak ada musim, nggak keluar, itu ya cuman kita yang pasang cuma 2 sampai 3 orang tuh. Enggak Mbak, tapi kan kita sudah tahu. Jadi kan kita cara mengikatnya udah beda-beda ya. Jadi cara mengikatnya, talinya yang di pinggir tadi kan sudah berbeda. Jadi kita sudah tahu.
Kalau untuk lobster khususnya untuk wilayah Gunung Kidul di ini kan sudah yang kita pasarkan ini kan lobster yang siap untuk dikonsumsi. Jadi lobster yang dari nelayan pun dengan size-size yang sudah ditentukan kita kirimkan itu rata-rata sudah siap untuk konsumsi 100%. Jadi nggak usah kita pilih-pilih yang layak konsumsi atau tidak, itu tidak, semuanya sudah siap untuk dikonsumsi. Hanya dengan berbagai varian jenis lobster ini yang membedakan harga saja. Kalau untuk jenisnya banyak di area Gunung Kidul ini khususnya. Yang terbanyak itu jenis hijau pasir. Ini kalau untuk saat ini relatif tinggi harga ini menjelang Natal dan Tahun Baru ini memang agak melambung tinggi di kisaran harga 400 sampai dengan 500 lah untuk harga pasir. Lalu kemudian yang jumlah yang paling banyak jenisnya ini jenis merah batu atau disebut juga lobster karang kalau di sini. Ini harganya relatif di bawah jenis yang tadi yang hijau pasir. Paling ya di angka kisaran 300 sampai 400 saja, enggak sampai tembus 500 tidak kalau untuk jenis ini. Lalu kemudian ada jenis bambu, jenis batik, warna seperti itu. Ada juga 1-2 tapi nggak terlalu banyak, itu jenis mutiara dan kipas. Ini termasuk langka untuk di daerah sini. Lobster yang warnanya hijau harganya cukup mahal ya, 400.000 itu warna hijau. Terus warnanya merah itu sekarang 250. Itu warna merah. Jenis yang sering Bapak dapatkan, lobster yang jenis apa? Yang warnanya cuma 2 warna, hijau sama merah. Sementara itu. Untuk standar kriteria standar ekspor memang seperti itu. Misalnya lepas kaki 3 atau 4 dan seterusnya ini biasanya kan harganya beda. Bukan? Kalau kakinya itu jumlah kakinya kan ada 10 kaki ya. Jadi misalnya tinggal 7 kaki, putus 3 otomatis dihitung mati. Ya kurang lebih 1 kilo itu cuma 100.000, biasanya 400 turun menjadi 100.000. Bukan termasuk harga yang sempurna, itu biasanya ada beda harga. Itu termasuk cacat lah kalau istilahnya. Iya emang iya. Dari nelayan pun akhirnya kita belinya pun nggak seperti harga kalau sempurna begitu biasanya. Ada perbedaan. Itu walaupun hidup itu tetap dihitung mati ya. Antingnya putus pun juga ikut dihitung mati. Biasanya sih kalau lihat musimnya ya lobster ini menjelang musim penghujan sampai dengan menjelang kemarau ini musim banyak lobster. Lalu kemudian di musim kemarau ini agak berkurang di luar musim, tapi tetap ada sih, tetap ada. Cuman skalanya nggak sebanyak pas musim seperti ini. Pas menjelang itu ya, baru awal-awal corona itu pernah satu lingkaran itu dapat 15 ekor 2 kilo itu. Pernah itu sekali. Tapi waktu itu lobster harganya anjlok. Jadi 1 onnya cuma 10.000. Jadi saya cuma 200.000 2 kilo waktu itu. Kalau harga tergantung sepertinya sih untuk tergantung event-event luar negeri sih. Kalau ada biasanya harga paling tinggi ini menjelang Natal, Tahun Baru, ada lagi harga tertinggi itu menjelang Imlek biasanya. Menjelang Imlek. Kalau lagi tidak ada itu ya harga melemah seperti itu. Kalau untuk pandangan saya ini saja, komentari saja sebab lobster ini kan untuk penangkapannya ini kan bisa dikatakan sulit, tapi bisa dikatakan kalau lagi nasibnya baik ya
enak gitu. Dalam arti lobster ini kan harganya kan tinggi. Jadi manakala kita nasibnya baik ya alhamdulillah saya ikut senang. Jadi semua nelayan pun bisa, masyarakat pun bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Terlebih ya karena kita sudah bekerja sama dari dulu, terkadang sih paling kita siapkan alat-alat penangkapan gitu aja sih. Itu kan ya nggak terlalu rumit lah untuk pencarian lobster, kan cukup dengan jaring, lalu alat-alat ya tambang seperti itu, dan yang terutama kan nelayan dengan tenaga mereka ini ya, terjun ke lautnya, ke lokasi ini. Kadang-kadang sering, kadang-kadang ya itu dari pengumpul diberi, Mas. Nggak cuma dipinjemin tapi dikasih. Ya 1 bulan sekali itu pasti dikasih oleh pengumpul jaring buat untuk modal. Kalau dari pemerintah ada nggak? Nggak ada. Itu pernah nggak di sini kayak ada penyuluhan dari pemerintah, pernah nggak? Cuman penyuluhan itu kalau tentang itu yang dianggap tidak boleh diambil tadi, yang misalnya telur yang bertelur yang beratnya kurang dari 200 gram itu tidak boleh diambil, terus harus dikembalikan. November Desember ini pas hujannya terus tiap hari, saya dalam waktu 2 bulan ini cuman dapat 5 kali. Itu pun tidak sesuai dengan cara kerjanya. Jadi sehari cuman ada yang dapat 2 on, 4 on, bahkan 1 kilo pun nggak pernah, cuman 2 on, 3 on tuh 1-2 bulan. Dalam waktu 2 bulan ini cuman 5 kali saya dapat. Terus saya sementara berhenti dulu, besok kalau nanti misalnya ada istilahnya musim keluar, saya pasang lagi. Sementara ini bukan berarti berhenti terus istilahnya total enggak melakukan aktivitas, bukan, tapi cuma berhenti istirahat sementara. Ya juga ada perasaan takut juga. Kadang-kadang nanya pekerjaannya, Mas, ya ada risikonya juga, tapi kan pas lagi angin kadang-kadang kita dalam hati penuh bimbang ya, deg-degan istilahnya pas waktu mau seperti kemarin itu kalau masukkan perangkapnya waktu angin yang cukup kencang, jadi saya juga merasa takut juga. Tapi itu bukan merupakan suatu hambatan buat saya, tapi yang penting kan selagi airnya masih surut kita tetap nyari. Iya, pokoknya nggak sebanding kalau dilihat dari kerjanya, Mas. Sudah membanding tulang, berangkat pagi pulang sore, bahkan tidak sempat istirahat, Mas, tadi saya. Jadi tidak sebanding dengan cara kerjanya, terus penghasilannya pun selalu minim sekali. Apalagi buat beli bensin aja nggak cukup ya. Yang wajib dari hujan adalah basah, yang wajib dari basah adalah tanah, yang wajib dari tanah adalah hutan.
dari hati adalah kata yang wajib dari kata adalah tanya yang wajib dari tanya adalah kita yang wajib dari kita adalah cinta yang wajib dari